Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya niat baik kita terlaksana. Maka kebaikan yang kita dapatkan saat ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan di muka bumi ini kita jadikan sebagai tinta, lalu ranting pepohonan kita jadikan sebagai pena, dan dedaunan kita jadikan sebagai kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya mengguncangkan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, pemirsa Lembang TV yang sama berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi, jika ingin mencintai Rasulullah, kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Kita bisa mengenal beliau melalui Al-Quran. Dia adalah makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Ialah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Tak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Di dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang mulia dan sifat-sifat utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa sifat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mesti diteladani. Yang pertama, as-siddiq atau jujur. Sifat jujur dalam Islam dipandang sebagai sifat yang sangat penting dan harus dimiliki oleh semua muslim. Sifat jujur seharusnya menjadi bagian karakter diri. Sifat jujur bukan hanya jujur dalam perkataan saja, melainkan jujur dalam pergaulan dan jujur dalam perbuatan. Seperti contoh, seorang siswa ditanya oleh gurunya, "Kamu salat atau tidak?" Si siswa ini menjawab, "Iya bu, bagi yang betul-betul salat berarti tidak berbohong atau jujur. Tetapi yang tidak melaksanakan salat berarti berbohong atau tidak jujur." Ibu guru melanjutkan, "Jam berapa kamu sholat?" Si siswa ini kembali berbohong, "Jam 5 bu." Ibu guru kembali bertanya, "Sama siapa kamu sholat?" Si siswa ini terpaksa berbohong kembali, "Sama ibu dan ayah bu." Hanya karena berbohong sekali, ia terpaksa berbohong lagi dan lagi. Jadi teman-teman, kita tidak boleh berbohong, karena berbohong sekali saja dapat menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lainnya dan menyebabkan kita mendapat banyak dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat utama yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amanah atau dapat dipercaya. Amanah merupakan sikap yang dapat dipercaya. Apabila suatu urusan dipercayakan kepadanya, maka dia akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan amanah yang diberikan Allah untuk memberikan ajaran Islam kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti contoh, seorang siswa diberi amanah oleh gurunya untuk menyampaikan kepada temannya
agar mengerjakan tugas. Gurunya berkata, tolong sampaikan kepada temanmu yang tidak hadir tadi agar mengerjakan tugas. Tetapi ternyata si siswa ini tidak menyampaikan kepada temannya. Teman-teman tahu tidak akibat dari kelalaian siswa tadi? Yang pertama, sudah pasti berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak melaksanakan amanah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, merugikan orang lain karena ketidakmanahannya, temannya tadi tidak mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, dia sudah tidak dipercaya lagi oleh guru dan temannya dan bisa jadi dimarahi oleh gurunya. Jadi teman-teman, kita harus menjaga amanah dari siapapun itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sifat wajib ketiga Rasulullah SAW adalah tabligh atau menyampaikan. Sifat tabligh merupakan sifat wajib Nabi, menyampaikan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan amanah yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala sampai hal terkecil pun. Sebagai seorang muslimin, kita menyampaikan amanah yang diberikan Allah kepada umat muslimin. Sebagai contoh, di zaman teknologi seperti sekarang ini, pengaruh media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter berpengaruh besar kepada manusia. Pengaruhnya ada berkata-kata kasar, membuli, bahkan menyebarkan berita-berita bohong atau dikenal hoax. Bahkan ada juga yang marah-marah di media sosial. Jadi teman-teman, la takdab walakal jannah, jangan marah-marah maka bagimu surga. Agar mendapat amal dalam bersosial media, seharusnya kita mengikuti sabda Rasulullah. Kalimatut thayyibatun sadaqah, yang artinya perkataan yang baik adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat wajib Rasulullah yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Sifat fatonah merupakan sifat yang pasti dimiliki. Kita pahami betapa sulitnya tugas yang diemban Rasulullah SAW sehingga wajib memiliki sifat cerdas. Rasulullah SAW terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan pandai, serta sangat arif dan bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang siswa, kita harus meneladani sifat Rasulullah dengan jalan, belajar dengan giat agar menjadi anak cerdas yang pandai. Dengan meneladani sifat Rasulullah SAW, insya Allah kita dapat melewati berbagai rintangan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup ceramah singkat ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ungkapan, hidup hanya sekali, oleh karena itu, sekali hidup, hiduplah dengan bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan ketiga dari Alifia Aulia Syarif ya. Hidup hanya sekali dan sekali hidup harus bermanfaat. Wih, pesan-pesannya bagus sekali. Langsung saja kita dengarkan komentar dari para dewan juri. Dipersilahkan dewan juri. Assalamualaikum Alifia Aulia Syarif. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya mau berterima kasih ke Alifia Aulia Syarif sudah menyampaikan ceramahnya dengan contoh-contoh yang mungkin teman-teman di rumah jadi lebih gampang gitu untuk mencernanya, contoh ketika di sekolah bersama guru. Semoga teman-teman yang di rumah melalui mendengarkan ceramah dari Alifia tadi jadi lebih jujur, jadi lebih cerdas, jadi lebih amanah gitu ya kalau diberi tugas oleh gurunya. Kemudian satu lagi, mungkin ini tujuan dilaksanakannya acara ini kali ya, dimanapun bakat anak-anak Alifia ini dari Desa Patilerek ya. Saya kira mungkin tujuan acara ini sudah terwujud sedikit gitu, atau malah seluruh ya. Karena kita sudah menemukan bakat-bakat dari daerah-daerah kita, dari desa-desa kita gitu. Dimanapun mutiara itu akan tetap kelihatan gitu ya, kilaunya pasti akan tetap
kita dapatkan gitu. Saya kira semoga Alifia ini bisa jadi mutiara untuk kita semua, sampaikan pesan-pesan kebaikan dengan membumi ya, karena bisa dengan contoh-contoh yang simple dimengerti oleh teman-teman di seusia Alifia. Saya kira itu saja. Selamat, semoga dari penilaian juri nanti kita lihat, saya doakan semoga kita bertemu lagi di babak final. Assalamualaikum Alifia. Waalaikumsalam. Tadi dari kampung atau di kota? Dari kampung. Oh, dari kampung ya. Iya, luar biasa ya penampilannya hari ini. Ternyata Alifia menemukan betul cara atau teknik untuk bisa menyampaikan pesan. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Yanti bahwa memberikan contoh-contoh. Tahukah kita bahwa Al-Quran itu 6.000 ayat itu terdiri dari kisah. Nah, 600 ayat itu berbicara tentang kebesaran Allah, 60 ayat itu berbicara masalah muamalah, dan 6 ayat itu berbicara masalah hudud atau hukum pidana. Nah, karena jumlah ayat Al-Quran yang bercerita yang kontennya itu terkait dengan kisah, maka memang sebaiknya ketika kita berpidato atau berceramah itu diiringi dengan kisah. Nah, Alifia tadi menemukan itu, dan sehingga kemudian kita bisa memetik atau bisa mengambil hikmah, menemukan pelajaran di dalam ceramahnya di Alifia. Ya, pertahankan itu ya. Mudah-mudahan nanti ketemu di grand final. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifia Aulia Syarif. Lagi-lagi 3 kata nama ini tentulah mengandung makna yang cukup dalam ya. Saya pertama melihat YouTube-nya, dipanggil siapa ya? Ceca ya. Padahal Alifia Aulia Syarif. Saya sebenarnya sudah merencanakan menulis puisi Alifia, tapi kalau diganti Ceca tidak jadi itu mungkin. Iya. Kesan saya yang pertama ketika melihat di YouTube di 40 besar, ini Ceca ya? Ceca ini paling besar ya. Saya mengira ini anak SMP, ternyata tidak. Saya kira ternyata saya salah kira ya. Ternyata ya. Ada satu yang sangat menarik yang saya perhatikan sejak dari awal adalah pemilihan katanya, diksinya. Diksi yang agak menonjol di antara sekian peserta yang lain. Dan itu orang lahir dari Patilereng. Bukan di kota ya. Ya. Yang menonjol lagi adalah dari gestur tubuhnya, ya, bagaimana kepercayaan diri ketika menyampaikan sesuatu, ya, gestur tubuh, mimiknya dan sebagainya itu. Sehingga saya biasa kalau mendengar kata Desa Patilereng, saya pasti teringat dengan Pantai Punagaan. Maka puisi ini akan saya tujukan kepada Pantai Punagaan ya. Ya, Alifia. Alangkah sejuk memandang Pantai Punagaan. Lambaian nyiur menambah pesonanya. Indah menawan debur ombaknya. Fakta alam membuktikan segalanya. Ingat, jangan sampai menyesal jika tak mengunjunginya. Hulwa mengundang dengan tangan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komentar yang sangat bagus sekali ya dari para dewan juri, di mana Alifia itu bisa menyampaikan ceramah dengan pemilihan diksi-diksi yang berbeda ya dari peserta-peserta sebelumnya, Kak Mia. Iya. Itu luar biasa sih kalau menurut saya. Tidak terasa ya Kak Nita, sudah 2 jam acara Festival Dai Kepulauan Selayar itu sudah berlangsung. Baik, sebelum peserta keempat tampil itu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar.